Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Feby Mariska. Di video ini kita akan belajar tentang part of speech, yaitu adverb. Ayo belajar. Hai, balik lagi dengan saya Feby Mariska. Video kali ini kita akan membahas materi tentang adverb ataupun kata keterangan. Apakah kalian tidak asing mendengar kata adverb? Pernah mempelajarinya kah? Atau mengetahuinya? Atau menggunakannya? Oke, saya akan membahas apa itu adverb. Adverb itu, atau dalam bahasa Indonesianya kata keterangan, adalah kata yang berfungsi untuk menjelaskan atau memberikan informasi tambahan tentang kata kerja, kata sifat, atau adverb lainnya. Adverb ini memberikan informasi lebih detail tentang suatu tindakan, keadaan, ataupun peristiwa. Contoh kecilnya seperti dia berlari cepat. Ada kata cepat di sini adalah adverb yang menjelaskan bagaimana seseorang tersebut berlari dengan cepat. Adverb juga bisa untuk menunjukkan waktu, tempat, frekuensi, dan tingkat kepastian. Nah, di sini ada types of adverb. Kita akan membahas 6 tipe. Yang pertama ada adverb of time atau keterangan waktu. Yang kedua ada adverb of ini adverb of manner. Ada kesalahan di sini. Itu keterangan cara. Yang ketiga ada adverb of place, keterangan tempat. Lalu ada adverb of frequency atau keterangan frekuensi. Yang kelima ada adverb of degree, keterangan tingkat. Dan ada adverb of modality ataupun keterangan kemungkinan. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama ada adverb of time atau keterangan waktu. Adverb ini digunakan untuk menjelaskan kapan suatu peristiwa terjadi. Ini contoh-contoh kata keterangan yang biasa digunakan seperti yang kalian lihat. Adverb of time ini membantu kita memahami kapan suatu tindakan atau peristiwa terjadi. Ini kalian bisa lihat kata keterangan yang biasa digunakan. Once upon a time, since, from, ago or last, tomorrow, ada yesterday, the day after tomorrow, in the past, twice, now, at, before, after, for a while. Nah, bisa contoh-contohnya tuh bisa seperti ini. Yang pertama ada kalimat the homework should be submitted tomorrow. PR-nya harus dikumpulkan esok hari. Nah, tomorrow ini merupakan adverb dalam kalimat ini. Yang kedua ada kalimat he arrived here at 6 o'clock. Dia sampai di sini pukul 6. Lalu ada I went to Canada last year. Saya pergi ke Kanada tahun lalu. Ada contoh lagi. She closed the window before leaving. Dia menutup jendela sebelum pergi. Yang terakhir ada contoh kalimat they will be there for a while. Mereka akan ada di sana untuk sementara. Kita lanjut adverb of manner atau keterangan cara.
Adverb of manner ini dibentuk dengan menambahkan akhiran li pada beberapa kata sifat seperti di bawah, seperti tabel berikut. Biasanya adverb of manner ini dibentuk dengan menambahkan akhiran li pada kata sifat. Contoh-contoh kata sifatnya itu bisa seperti beautiful menjadi kata keterangannya menjadi beautifully, clear menjadi clearly, different menjadi differently, elegant menjadi elegantly, slow menjadi slowly, neat menjadi neatly, diligent menjadi diligently, and careful menjadi carefully. Nah, contoh kalimat dari adverb of manner ini seperti ini. Yang pertama ada he writes very neatly. Dia menulis dengan sangat rapi. Lalu yang kedua ada kalimat the ceiling is decorated beautifully. Langit-langit itu dihias dengan indah. Kata beautifully di sini merupakan adverb. Lalu ada contoh lagi, she always dresses smartly whenever going to a party. Artinya dia selalu berpakaian dengan rapi setiap kali pergi ke pesta. Lalu ada kalimat lagi, you have to diligently attend the class in this semester. Kamu harus menghadiri kelas di semester ini dengan rajin. Kata diligently di sini merupakan adverb pada kalimat ini. Yang terakhir ada please drive carefully, son. Berkendara dengan hati-hati, nak. Kata carefully di sini merupakan adverb dalam kalimat ini. Lanjut ada adverb of place. Adverb of place ini pada umumnya didahului dengan preposisi yang menunjukkan tempat. Contohnya seperti pada tabel yang kalian lihat. Preposisi itu bisa seperti in, artinya di dalam, on, di atas, to, menuju, there, di sana, upstairs, di atas, lantai atas, at, pada, among itu di antara banyak hal, between di antara tapi hanya untuk dua hal, in front of itu di depan, and in the middle of di tengah, behind itu di belakang, next untuk di samping, by di sisi atau di dekat, over itu di atas yang melintasi, beneath atau under di bawah, dan above itu di atas. Nah, kita lihat contoh kalimat ataupun penggunaan adverb of place ini. Nih, yang pertama ada he is sitting by his father. Dia sedang duduk di samping ayahnya. Mana kata yang menunjukkan adverb pada kalimat ini? Ya, by itu merupakan adverb dalam kalimat ini. Lalu ada contoh, you can find a minimarket in front of my house. Kamu bisa pergi ke minimarket di depan rumahku. Adverb dalam kalimat ini yaitu front of, in front of, di depan. Kalimat ketiga ada the book is placed on the table. Buku ini diletakkan di atas meja. Adverb di sini yaitu on, di atas. Lalu ada some homeless people live under this bridge. Beberapa tunawisma tinggal di bawah jembatan ini. Under ini merupakan adverb pada sentence ini. Lalu yang terakhir ada contoh kalimat I found a beautiful coin on the street this morning. Saya menemukan sebuah koin yang bagus di jalan tadi pagi. On di sini merupakan adverb
dalam kalimat ini. Kita lanjut ke adverb of frequency atau keterangan frekuensi. Kata keterangannya itu bisa seperti always, almost, seldom, occasionally, yang artinya sometimes, yang artinya kadang-kadang, ever, pernah, never, tidak pernah, hardly ever, jarang sekali, usually, biasanya, often, sering. Nah, contoh kalimatnya bisa kalian lihat. I often feel nervous when presenting in front of the class. Nah, adverb of frekuensi ini yaitu often ini. Lalu yang kedua ada contoh kalimat. She is doing exercise occasionally on the weekend. Dia sesekali berolahraga di akhir pekan. Nah, mana adverb dalam kalimat ini? Ya, ini occasionally. Sesekali. Kalimat ketiga, do you ever think to go abroad? Apakah kamu pernah terpikir untuk pergi ke luar negeri? Ever di sini merupakan adverb of frequency di dalam kalimat ini. Lalu ada the teacher never comes late. Guru itu tidak pernah datang terlambat. Adverb di sini yaitu never. Yang terakhir ada I usually have fried rice for breakfast. Saya biasanya makan nasi goreng untuk sarapan. Adverb of frekuensinya itu adalah usually ataupun biasanya. Lalu ada adverb of degree. Kata keterangannya itu bisa seperti indeed, certainly, sure yang artinya tentunya. Lalu ada rather, artinya agak. Lalu ada in fact, yang artinya sebetulnya. Lalu ada kata keterangan definitely, absolutely, really, so, and totally, yang artinya betul-betul. Yang terakhir ada adverb of degree keterangan tingkat itu very, yang artinya sangat. Kita coba lihat contoh-contoh kalimat yang menggunakan adverb of degree. Oke, yang pertama ada kalimat the food is absolutely nice. Kata absolutely di sini merupakan adverb of degree di dalam sentence ini. Yang kedua, contoh kalimatnya itu bisa seperti the food is absolutely nice. Makanan ini betul-betul enak. Nah, adverb of degree ini pada kalimat ini adalah kata absolutely. Yang kedua ada it is so you. Ini sungguh-sungguh tipe kamu. Kata adverb of degree-nya itu adalah so, yang memiliki arti sungguh-sungguh atau betul-betul. Kalimat ketiga ada the question is very hard to answer. Pertanyaan ini sangat sulit dijawab. Yang keempat ada you are definitely right. Kamu benar sekali. Adverb of degree-nya itu adalah kata definitely. Lalu yang terakhir ada I am slim but I eat a lot. I eat a lot in fact. Saya memang kurus, tetapi sebenarnya saya suka makan banyak. Nah, the last is adverb of modality atau keterangan kemungkinan. As you can see in the table, kata keterangannya bisa seperti likely, possibly, probably, perhaps, or maybe. Ini memiliki arti mungkin saja atau barangkali.
Kita coba lihat contoh-contoh kalimat yang menggunakan adverb of modality ataupun keterangan kemungkinan. Yang pertama, it is likely going to rain. Barangkali akan turun hujan. Nah, ini merupakan praduga-praduga seperti likely, mungkin, sepertinya, barangkali, kata likely di sini. Lalu yang kedua ada he probably will call you back later. Dia mungkin akan menelponmu kembali nanti. Adverb of modality-nya ini yaitu probably yang memiliki arti mungkin. Yang ketiga ada perhaps you should be more patient. Mungkin kamu perlu lebih sabar lagi. Perhaps di sini merupakan adverb of degree. Yang terakhir ada contoh kalimat maybe she is going to be late because of the traffic jam. Mungkin dia akan terlambat karena terkena macet. Maybe di sini merupakan adverb of degree. Adverb of modality. Perhaps ini juga adverb of modality. Okay, we finish this material and now we move to the exercise session. Sini saya menyediakan 5 pertanyaan yang masing-masing memiliki 4 option. Pilihlah kata keterangan yang tepat untuk melengkapi kalimat berikut. Mari kita bahas bersama. Yang pertama itu, I put the novel on the table, but it was blah 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 taken by my sister that you can find it there now. Jawaban yang paling tepat adalah B, probably. Kenapa? Karena kalimat ini menunjukkan kemungkinan bahwa buku itu diambil oleh saudaranya. Bukan kepastian, tapi lebih ke praduga atau mungkin saja. Makanya jawabannya adalah probably. Karena kalau rarely itu menunjukkan bahwa kejadian itu jarang terjadi, tidak sesuai dengan kalimat. Sedangkan before menunjukkan bahwa kejadian itu terjadi sebelum kejadian lainnya, tidak sesuai juga dengan kalimat. Dan terakhir very menunjukkan tingkat intensitas, tidak sesuai dengan konteks kalimat. Yang kedua ada I was surprised because the cat blah 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 jumped over the couch. Jawaban yang tepat adalah A, suddenly. I was surprised because the cat suddenly jumped over the couch. Kenapa suddenly? Karena kalimat ini menunjukkan bahwa kucing melompat secara tiba-tiba sehingga membuat saya terkejut. Jadi suddenly di sini adalah pilihan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat. Karena jika among itu menunjukkan keberadaan di antara beberapa hal, tidak sesuai dengan soal. Dan jika dan when menunjukkan waktu kejadian, tidak sesuai juga dengan konteks soal. Dan terakhir ada probably menunjukkan kemungkinan, tidak sesuai dengan konteks kalimat. Nah, untuk 3 soal berikutnya, kamu bisa kerjakan sendiri. Soalnya itu, the girl sings bla bla bla. Yang keempat, Richard can speak Spanish bla bla bla. And the last is he runs very bla bla bla. Oke, sampai di sini saja video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.